Halo, nama saya Benaya. Di sini saya akan mensimulasi prototipe atau project yang sedang saya kerjakan. Ya, selamat menikmati. Ya, di sini saya membuat sebuah bot untuk bisa membuatkan quest atau misi dalam game. Ya. Saya di sini menggunakan algoritma RAG di model P4 dan ini juga sudah saya run. Di sini saya menggunakan komputer lokal sehingga saya menggunakan Olama. Ya, di Olama ini isinya repositori sebuah model LLM atau SLM, Short Language Model atau Large Language Model. Di sini juga saya sudah run PS. Nah, ini P4 yang sedang saya lakukan running. Oke, dan di sini juga sudah saya jalankan projectnya atau prototipenya. Dan kenapa sih tadi saya harus membuka Olama dulu? Karena Olama secara default harus menyalakan modelnya secara manual. Bisa dilakukan secara otomatis jika saya menyeting Olama tersebut. Akan tetapi saya lebih suka secara default dan agar mudah lah dan kebiasaannya bisa tahu gitu. Dan ini juga sudah saya running kan ya. Oh, di sini datanya saya menggunakan dua data bahasa Indonesia dan data bahasa Inggris yang dimana seperti cerita ini di cerita Hero ini di sebuah petualangan desa kecil bernama Harmonia ini bahasa Indonesia dan untuk yang bahasa Inggris ada di sini Story Hero ini in a small village called Harmonia dan ya di sini tinggal kita ini juga bisa dipakai untuk Q&A seperti ini. Update aja deh. Oh, di sini juga ada sebuah warning karena source code yang saya gunakan itu terlalu lawas ya. Ini lawas sekali karena ada update di community-nya sehingga saya akan menggantinya nanti. Di sini kan saya menggunakannya Langchain biasa. Tapi kan yang di community udah ada Langchain underscore community. Nah, itu lebih baru. Terus ini metodenya juga beberapa ada yang udah diubah dan dikasih rekomendasi yang lebih bagus. Begitu. Ini lama sekali juga sih. Karena P4 ini berat sekali. Oh, bukan. Bukan ini. Masih ngerekam ya? Oh, masih. Saya mau buka CMD. Nih, yang saya gunakan adalah P4 dengan berapa nih saya? 9,1.
Nah, ini yang sedang di-run nih. Oh, size-nya 11. Dan prosesor yang digunakan 100%. Mungkin nanti ini akan saya- Nah, sudah nih. Ardan adalah karakter yang berkomitmen untuk menemukan pedang cahaya dan menghentikan seseorang bernama Malzar. Nah, di sini juga masih bahasanya masih lumayan kaku dan di sini juga ada semacam salah tulis nih. Seharusnya tidak usah ditambahin atau sesuatu, langsung aja seseorang bernama Malzar. Masih ada seperti typonya lah. Oke, tadi kan bahasa Indonesia. Sekarang kita coba bahasa Inggrisnya. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4. Oke, lanjut lagi ya. Ya, ini sudah saya tanyakan. You know about Mulder. Berarti kan dan ini kan MC atau tokoh utama. Kita coba tanya villainnya. You know, you know about Mulder based on the context provide. Mulder appears to be a significant antagonist in this story. He is likely associated associated with darkness or evil. Ya, ini seperti Malzar itu raja iblisnya. Nah, tadi kan saya sempat bilang juga kan ini bisa membuat sebuah misi atau quest story. Coba ya kita tanyain. Apakah kamu bisa membuatkan misi game? Nah, oke, kita tunggu lagi. Oke, lanjut lagi. Kan di sini sudah saya tanyakan kan, apakah kamu bisa membuat misi gamenya? Lalu ini sudah dijawab berdasarkan konteks yang diberikan, berikut ide merancang misi game berdasarkan bab 3 pertempuran terakhir. Ya, sebenarnya dari bab satu bisa sih, kayak mencari ini, apa namanya, mencari pedang, pedang cahayanya, ya kan? Terus bab duanya kita keliling, mencari rekan-rekan, baru bab tiganya adalah yang terakhir. Hmm. Serangan ke Benteng Malzar ini ditaruh di The Last Chapter ini bisa. Tujuannya menghancurkan Malzar di neraka merah. Misi-misinya nih kan, kumpulkan tim. Ini bisa di chapter 1 juga bisa, di chapter 2 juga bisa setelah menemukan pedang cahayanya. Pastikan semua anggota memiliki peralatan atau bahan-bahan yang cukup. Terus
pelajari tentang kekuatan dan strategi mengejar pasukan elitnya juga. Pengungkapan pedang jaya. Oh, ini mencari pedang jaya yang di chapter 1 atau enggak ya dibalik juga bisa. Kalau sesuai dengan data, sepertinya cari pedang jaya dulu baru mencari rekan. Nanti ini pas waktu mencari pedang jaya ini ya kita bisa kasih monster-monster atau gimana yang menjaga pedang jayanya. Terus ini pergi ke istana Raja Iblis. Ini dihadang dulu sama beberapa apa pasukan elitnya Malzar. Terus setelah itu ke altarnya Malzar untuk mengalahkan Malzar. Terus ini kemenangan nanti mungkin dibikinnya kayak cutscene mungkin. Lebih bagus cutscene sih. Nah, ini dikasih jebakan-jebakan juga. Mencari item tersembunyi juga bisa. Ini yang bahasa Indonesia. Coba kita menggunakan yang bahasa Inggris. Create, create some quest. Can you this game? Okay. Can you create some quest game? Lalu kita tunggu lagi. Karena apa? Karena eng ing eng. Wah, berapa nih? Oh iya, by the way, di Olama tadi ini PS ini kan tulisannya size-nya 11 GB ya. Ini tuh ternyata size penggunaan RAM atau read ya. Read-nya 11 GB atau kita butuh 11 GB untuk membacanya. Nah, ini kan 14 GB nih. Dan di sini terpaksa mengambil beberapa disk untuk dijadikan RAM sementara atau memperpanjang RAM dikit lah. Nih, sampai 25. Ngeri ya, ngeri lah. CPU-nya juga 100% dan kemungkinan besar nantinya saya akan sedikit mengubah codingannya biar CPU yang terpakai tidak 100%. Jadi bisa 50-50 ya kan CPU-nya. Hmm, kayak dikit sekali gitu loh yang kepake di CPU-nya. CPU-nya bekerja keras. Oh ya, dan saya juga sudah mengeran P4 ini sebelum-sebelumnya saya spill deh. Ini saya spill loh. Hasil-hasilnya bentar, di mana? Saya lupa. Ah, ini hasil. Awalnya saya taruh di docs, saya pindahkan ke ini teks .txt. Ini kan Langchain Community lebih lebih up to date.
Nih kamu, you know about Mozart? Nah, langsung dijawab. Based on provide context ya ini anu lah apa namanya eh berpendirian besar nih buat ini. Jadi setiap kita tanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia tentang Mozart, dijawabnya itu antagonis atau enggak musuh atau enggak Raja Iblis atau enggak eh, pemimpin pasukan Shadow of Malzar ya kan buat aja berpendirian tinggi kita masa kalah sih sama bot ya ada ya ini berita tadi sorry malah kepencet berita. Nah, di sini juga saya pernah bertanya, bisa nggak sih ceritakan ulang sedikit? Nah, ini dibuat kayak subbab-subbabnya, awal cerita, art dan oh, dan teman-temannya menemukan pedang jaya. Oh, berarti nanti di questnya mencari ini tim. Oh ya udah, berarti ini udah benar. Kalau datanya gimana? Pakainya bahasa Indonesia dulu. Oh, enggak boleh sekian. Di sebuah desa bernama hiduplah pemberani Ardan. Suatu hari, oh ini sebenarnya kita bisa bikin cutscene desanya dihancurkan ya. Ya, boleh sih ini. Oh ini Liana. Oh jadi pas waktu mencari pedang jaya itu ketemu Liana atau enggak rekan-rekannya lah ya. Sekalian nyari-nyari rekan-rekannya. Oke. Hmm. Nah, ini aku juga tanya bahasa Inggrisnya. Ini sepertinya awal ceritanya mirip sama yang nomor satu, jadi langsung ngambil chapter 2. Karena chapter satunya sepertinya dianggap tidak terlalu penting. Ya, sebenarnya penting sih seharusnya. Cuman ya, masih masih ada kesalahan ya. Soalnya ini juga saya kurang update dikit. Ini kalau kita tulis exit sampai jumpa tuh. Ini saya coba lagi. Hmm, Terlalu banyak apa namanya? Banyak peringatan. Soalnya ini terlalu lawas. Bisa konflik nanti kalau nggak diupdate. Nah, ini sempat saya ngaran tapi ulamanya tidak mau jalan karena ternyata butuh RAM 11 GB yang anu lah yang nggak dipakai kan ini 11 GB yang tersedia 8,7 saat itu hanya sekarang jadinya gede deh. Nah, di sini saya juga tanya juga ya kan gamenya apa? Oh, di sini lebih lengkap nih. Judul game Pedang Cahaya Pertempuran Terakhir. Nah, ini.
tujuan utamanya menghabisi mm, Malzar dan menghancurkan bentengnya. Mengakhiri apa namanya pertempuran lah. Fitur gamenya ya ini bisa dicombine kok dengan yang tadi kita tanyain. Hmm. Oh, di sini karena saya pertama kali tanya bahasa Inggris, bisa gak sih buat base game? Dijawabnya lengkap sekali. Nah, tetap sama, kita harus cari pedang cahaya, terus terus kita bantuin village-nya dan mengakhirinya dengan membunuh Malzar atau menghancurkan membunuh Malzar dan menghancurkan bentengnya. Begitu. Kita dari sini aja. Biar nambah-nambah, guys. PNG kok. Kita exitkan aja. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa kembali. Nggak apa-apa lah. Kita spill dikit. Di mana? Oh, di sini. Dan ya, begitu saja ya, ya. Apa simulasi atau menjalankan prototipe atau project saya yang saya lakukan masih ada banyak bug dan masih bisa lebih ditingkatkan seperti ini menghilangkan warning-warningnya supaya ya biar tidak konflik nantinya pakai yang Unity itu versi yang paling baru ya sudah lah ya. Sekian ya guys ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan ini saya malah salah pencet virtual box. Ngapain dah? Udah, dah. Dadah.